Perkenalkan, nama lengkap saya Andanus Fali. NIM 180 3030 085. Kelas B semester 5. Dosen pembimbing akademik Bapak Kelas Harus Camat SOSMA. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Tenggara Kupang. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah gerakan sosial. Pada kesempatan ini saya sedikit menjelaskan review buku tentang Disability Rights Movement atau gerakan hak disabilitas. Yang pertama, mengatasi disabilitas. Perlu diketahui bahwa disabilitas berasal dari serapan kata bahasa Inggris disability yang menggambarkan adanya ketidakmampuan atau kekurangan yang terdapat pada fisik maupun mental, sehingga menyebabkan terjadinya keterbatasan terhadap pengidapnya untuk melakukan suatu aktivitas. Berangkat dari kisah seorang bernama Bob, merupakan anak dari Robert Esser. Ayahnya memiliki pekerjaan sebagai seseorang ahli listrik dan anggota serikat dari Evansville, Indiana. Bob ingin sekali seperti ayahnya. Bob mulai mencoba magang menjadi asisten mahasiswa. Dia mengenakan setelan seperti ayahnya. Tetapi hari pertama membuat Bob mudah kecewa dan marah, karena Manor mengatakan bahwa dia tidak akan dibutuhkan karena tidak membutuhkan orang-orang cacat untuk dipekerjakan. Bob Burdoff Jr. telah mengalami tantangan fisik dalam hidupnya. Ketika dia baru berusia 1 bulan, dia mengidap polio di masa kecilnya. Penyakit itu membuat lengan kanannya lumpuh. Bob melanjutkan untuk kuliah dan lulus untuk mendapatkan gelar hukum dan menjadi pengacara. Spesialisnya adalah hukum kecacatan. Setelah berusia 40 tahun, ia bersiap untuk membuat perubahan dalam hukum kecacatan, yang dimana membawa perubahan serius bagi bangsa penyandang disabilitas. Tahun 1990, puncak pekerjaannya dengan ada undang-undang penting yang akan selamanya mengubah cara masyarakat Amerika Serikat melindungi individu penyandang disabilitas. Poin yang berikut dikirim ke ketaatan. Kehidupan di koloni sangat keras, bahkan untuk orang yang tidak cacat susah untuk bertahan hidup. Tetapi bagi para penyandang cacat yang kurang lengan atau bahkan pincang, mereka berusaha keras untuk bertahan hidup di perbatasan Amerika. Kolonis memang biasanya tidak mendiskriminasikan individu. Lebih umumnya, komunitas yang dipimpin oleh amal Kristen berkewajiban untuk membantu merawat tetangga mereka yang cacat. Sejak awal penjajahan dikeluarkannya Undang-Undang Disabilitas pada tahun 1636 di Polymitt koloni untuk memenuhi kebutuhan para individu yang tidak lagi berbadan sehat. Undang-Undang Massachusetts yang disahkan pada tahun 1994 mewajibkan setiap kota untuk mengeluarkan perawatan yang efektif dan membuat ketentuan yang diperlukan untuk bantuan, dukungan, dan keamanan. Hukum baru di atas tanah. Ketika orang Amerika memenangkan kemerdekaannya dari Inggris Raya selama Perang Revolusi pada tahun 1775 sampai pada tahun 1783, banyak yang berubah di Amerika Serikat yang baru. Mereka yang dianggap masyarakat cacat seringkali tidak menikmati hasil perang revolusi atau hak-hak yang dihasilkan perang. Banyak politisi menganggap penyandang disabilitas sebagai beban potensial
bagi pemerintah. Para penyandang disabilitas harus dirawat dan hanya sedikit keluarga yang dapat merawat anggota keluarganya. Hal ini menyebabkan beberapa negara bagian mengeluarkan undang-undang baru yang dirancang untuk membatasi jumlah penyandang disabilitas di populasi negara bagian mereka. Undang-undang lain yang berprasangka buruk terhadap penyandang disabilitas disahkan selama beberapa dekade setelah Revolusi Amerika, salah satu jenis hukum yang menargetkan hak suara. Sebuah kesatuan kampanye perempuan. Selama era kolonial dan revolusioner, Amerika banyak sekali melakukan usaha untuk para yatim piatu, orang miskin, bahkan penyandang penyakit mental dan disabilitas. Tetapi hanya beberapa institusi yang dibangun, baik itu swasta. Pada awal tahun 1880-an, beberapa negara banyak membangun fasilitas termasuk penjara yang diperbaiki untuk penjahat dan almshouse. Pada dasarnya, almshouse adalah tempat bagi orang miskin, tetapi sekarang juga digunakan untuk para penyandang disabilitas dan penyakit mental. Belakangan ini, perempuan bersuara untuk menjadi wajah reformasi. Bangkit disabilitas lembaga. Bangkit disabilitas lembaga. Setelah setengah abad, banyak sekolah didirikan untuk penyandang tunarungu dan tunanetra, meningkat secara drastis. Pada tahun 1880-an, mereka yang memiliki keterbatasan pun percaya bahwa pendidikan juga dapat meningkatkan kehidupan mereka. Pada tahun 1864, Kongres Amerika mendirikan Nation Youth College yang 30 tahun kemudian namanya diubah menjadi Gallaudet College untuk menghormati upaya terobosan Thomas Gallaudet. Pada tahun 1900 ada 31 lembaga untuk tunanetra dan lebih dari selusin sekolah untuk mereka yang cacat intelektual atau perkembangan. Apa yang sering disebut kelemahan pikiran di waktu itu. Semua lembaga ini memberi harapan bagi orang yang cacat mental dan disabilitas. Era progresif. Selama 20 tahun pertama tahun 1900-an, orang Amerika mengalami era perubahan sosial dan politik. Periode ini kemudian dikenal sebagai era progresif. Sejumlah besar orang mendukung reformasi politik, termasuk undang-undang baru yang melindungi pekerja, perempuan, anak-anak, dan lainnya. Beberapa undang-undang progresif membantu mereka yang menderita cacat karena kecelakaan kerja. Undang-undang baru menetapkan kompensasi pekerjaan yang tersebar di seluruh negeri. Banyak sekolah dan institusi yang telah dibangun untuk para penyandang disabilitas berjalan selama dekade 1990-an. Pekerjaan bukan tin cups. Perang saudara telah membawa perubahan ke kehidupan orang-orang penyandang cacat, terutama veteran. Begitu pula Perang Dunia I pada tahun 1914 sampai pada tahun 1918. Sekali lagi, prosthetic industri memproduksi perangkat baru bagi mereka yang membutuhkan anggota tubuh buatan atau bahkan rekonstruksi wajah. Para veteran Dunia I telah dihormati karena mereka berani terluka untuk melayani negara mereka. Pakar rehabilitas menyerukan program untuk memberikan pelatihan kejuruan bagi para veteran. Yang berikut, tantangan atas depresi besar.
Pada bulan Oktober tahun 1929, pasar saham jatuh, menyebabkan ekonomi negara jatuh bebas ke dalam depresi berat. Pengangguran mencapai titik tertinggi sepanjang masa-masa sulit bagi sebagian besar orang Amerika, entah mereka cacat atau tidak. Sepanjang tahun 1930-an, bahkan ketika orang Amerika berjuang melalui depresi hebat, para penyandang disabilitas di negara tersebut membuat kemajuan lebih lanjut. Para penyandang disabilitas terlibat dalam tingkat aktivisme yang baru saat mereka berkampanye untuk pengakuan dan peluang yang lebih besar. Pemerintah akan menanggapi beberapa tuntutan mereka dengan mengubah kebijakan federal. Adanya kesepakatan baru. Ada program bantuan baru yang menyediakan dana bagi keluarga yang membutuhkan. Tetapi lembaga-lembaga ini dan lainnya tidak berbuat banyak untuk menyediakan pekerjaan dan bantuan lain bagi penyandang disabilitas. Pada musim semi tahun 1935, para penyandang disabilitas di New York melakukan protes di luar Biro Bantuan Darurat Kota. Para pengunjuk rasa yang marah membawa poster bertulis "We don't want you cops". Kami ingin pekerjaan dan kami pincang, tapi kami bisa kerja. Mereka bosan dengan program pemerintah yang memperlakukan hampir semua penyandang disabilitas sebagai tidak bisa dipekerjakan. Pada tahun 1935, orang yang mempunyai cacat fisik masuk dalam organisasi dan mereka terus bersuara untuk diakui oleh negara yang mereka tempati. Tidak pernah menyerah pada selama 40 tahun. Mereka terus memerangi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Mereka mempelajari akar dari hak-hak untuk para penyandang disabilitas dalam hukum, dan mereka menyadari bahwa hukum Amerika Serikat harus diubah sebelum apapun yang menyerupai kesetaraan sejati bagi para penyandang disabilitas. Sekian video presentasi review buku yang ketujuh dari saya.